Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Saatnya kami siapkan hati kami, seluruh hidup kami untuk dengarkan firman Tuhan. Kami mohonkan Roh Kudus, Roh hikmat, pengetahuan, pewahyuan turun atas setiap kami, memberikan tuntunan bagi setiap kami, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengarkan saat ini. Kami siap sambut firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan belajar bersama-sama seri khotbah berkaitan dengan keluarga. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama seri yang pertama, terobosan kesatuan keluarga. Sekali lagi, terobosan kesatuan keluarga. Kalau kita mau mempelajari tentang pentingnya kesatuan keluarga, mari kita bersama-sama melihat ada keluarga-keluarga yang karena mereka memiliki kesatuan, karena ada kerukunan dalam keluarga, mereka bisa kuat menghadapi apapun juga. Jadi jelas bahwa pentingnya kesatuan keluarga itu akan memberikan kekuatan bagi keluarga itu untuk bisa mengerjakan segala sesuatu dan bahkan untuk menghadapi segala keadaan yang terjadi. Dan kita mengerti ketika keluarga itu bersatu dan keluarga itu menjadi keluarga yang kuat, akan menghasilkan gereja yang kuat, dan kemudian juga kota yang kuat, dan lebih luas lagi bangsa yang kuat. Dan Alkitab juga mengkonfirmasi tentang kebenaran ini, bahwa ketika ada beberapa orang bersatu, jelas sekali bahwa mereka akan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan hanya seorang diri. Dan pentingnya juga kesatuan, khususnya dalam keluarga. Ternyata mereka akan bisa mengerjakan banyak hal, dan banyak hal yang dikerjakan itu bisa dikerjakan dengan efektif. Demikian juga banyak hal itu bisa dikerjakan dengan berhasil. Kalau kita mengkonfirmasi tentang kebenaran ini, ketika Musa di dalam nyanyiannya dia berkata bahwa satu orang bisa mengalahkan 1000. Dan saudara tahu, ketika dikatakan 2 orang bisa mengalahkan berapa, saudara? Dalam nyanyian Musa dikatakan 2 orang bisa mengalahkan 10.000. Jadi bukan 2.000 tetapi 10.000. Jadi ketika kita bersatu di dalam keluarga, kita akan bisa mengerjakan banyak hal dengan pekerjaan yang lebih berdampak luas, dan bahkan bisa lebih besar yang kita bisa hasilkan. Jadi secara utuh dan bahkan secara umum dan bahkan secara pandangan Alkitabiah, kita bisa tahu bersama-sama bahwa Alkitab menyetujui dan bahkan Alkitab menginginkan, demikian juga Alkitab sungguh-sungguh mengkonfirmasi kepada kita bahwa kesatuan itu sangat penting untuk kita bisa alami. Kalau kita bisa melihat arti penting yang lain, saudara bisa melihat bersama-sama bahwa Tuhan
menginginkan kesatuan itu, dan kesatuan itu ada berkat Allah. Pemazmur berkata bahwa di dalam persaudaraan yang rukun, di dalam kesatuan hati, di sana akan ada berkat-berkat Allah. Di sana akan ada berkat Allah yang tercurah, saudara. Jadi dari beberapa bagian ini kita sudah mengerti kenapa kita harus memiliki kesatuan. Dan lebih lagi dikatakan kesatuan ini haruslah kesatuan yang kuat, saudara. Memang ketika kita bicara kesatuan itu bukan hanya kita berkumpul saja, tetapi kesatuan itu memiliki makna yang lebih dalam. Oleh sebab itu kita langsung saja kita belajar bersama-sama, saudara, tentang kesatuan yang akhirnya menjadi satu kekuatan di dalam keluarga. Mari kita perhatikan dan bahkan kita akan pelajari bersama-sama. Jadi belajar kesatuan keluarga dari jemaat mula-mula, saudara. Kalau kita mempelajari tentang jemaat mula-mula, kalau kita bisa mempelajari dalam Alkitab ini terambil di dalam Kisah Para Rasul, saudara, kita akan menemukan di sana kehidupan jemaat mula-mula. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, jelas di sana dikatakan di ayat yang ke-42, saudara, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang pertama kita bisa pelajari dari kehidupan jemaat mula-mula, mereka adalah umat-umat atau pribadi-pribadi yang terkumpul untuk ada di dalam kesatuan, untuk bersekutu dan bahkan ada dalam persekutuan dengan Tuhan secara bersama-sama. Jadi di dalam kehidupan mereka itu selalu bertekun untuk berkumpul bersama. Tetapi jelas sekali bahwa mereka bukan hanya sekedar berkumpul, tetapi mereka berkumpul, mereka bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan, saudara. Jadi ini kisah di mana ketika mereka setelah dibaptis, orang-orang yang setelah selesai dibaptis itu mereka berkumpul bersama-sama, dan bahkan dikatakan bahwa mereka bertekun di dalam persekutuan. Dan persekutuan ini adalah persekutuan di dalam Tuhan. Sehingga poin yang pertama yang kita bisa pelajari dari kesatuan keluarga yang kuat, terobosan kesatuan keluarga yang kuat ini adalah kita bersatu dalam persekutuan dengan Tuhan. Sama seperti jemaat mula-mula, dikatakan bahwa mereka bertekun di dalam persekutuan. Saat-saat di mana kita mengalami masa-masa pandemi, pemerintah mengeluarkan anjuran atau himbauan untuk mulai bekerja dari rumah. Demikian juga yang sekolah-sekolah dari rumah. Bahkan dikatakan bahwa ibadah pun dijalankan di rumah. Artinya apa? Setiap orang lebih banyak beraktivitas di rumah. Para orang tua beraktivitas lebih banyak di rumah. Anak-anak juga lebih banyak beraktivitas di rumah. Sehingga kalau kita melihat hanya kepada istilah perkumpulan saja atau berkumpul bersama-sama, harusnya persekutuan itu sudah terjadi ya demikian lama.
Dan harusnya juga sudah ada dampak-dampak kekuatan yang muncul daripada perkumpulan itu, daripada kita yang sudah terkumpul selama beberapa minggu, bahkan beberapa bulan, saudara, kita bisa berkumpul bersama. Tetapi mari kita lihat bersama apa sesungguhnya yang dihasilkan oleh perkumpulan atau oleh berkumpulnya satu keluarga itu, khususnya di masa pandemi ini. Apa yang dihasilkan dari perkumpulan itu, saudara? Memang ada juga orang-orang yang betul-betul berkumpul dan menghasilkan sesuatu yang baik untuk keluarga. Tetapi apakah semua? Ternyata tidak semua. Karena dalam berita-berita ternyata kita bisa membaca sendiri, banyak terjadi perceraian di masa-masa pandemi ini. Di saat semua keluarga itu terkumpul, banyak pertengkaran terjadi di sana. Artinya tidak semua perkumpulan, tidak semua satu persekutuan menjadi suatu kekuatan ataupun menjadi suatu yang membawa berkah, apalagi menghasilkan hasil-hasil atau keberhasilan-keberhasilan yang nyata dalam berbagai hal. Jadi untuk tujuan-tujuan persekutuan ini di beberapa keluarga itu tidak terjadi, saudara. Tetapi mungkin sekali lagi dalam beberapa keluarga itu menghasilkan suatu kekuatan dalam keluarga ketika mereka berkumpul. Mereka berkumpul layaknya jemaat mula-mula. Mereka berkumpul di sana bukannya sekedar terkumpul karena himbauan pemerintah atau aturan pemerintah, tapi mereka terkumpul di sana untuk dikatakan bahwa mereka mendengarkan pengajaran daripada rasul-rasul. Jadi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Belum lagi dikatakan bahwa mereka berkumpul bersama untuk berdoa. Mereka berkumpul bersama untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jadi jelas sekali di sini dikatakan bahwa suatu perkumpulan atau satu persekutuan yang terjadi adalah satu persekutuan yang terjadi di dalam Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga akhirnya satu kesatuan itu atau kesatuan yang harusnya terjadi itu benar-benar terjadi satu kesatuan yang sejati, saudara. Jadi perkumpulan yang menghasilkan satu kesatuan seperti yang diinginkan Allah. Jadi dalam poin yang pertama ini kita belajar bersama-sama, saudara, bahwa jemaat mula-mula yang kita bisa pelajari yang pertama ini, mereka bersatu dalam persekutuan dengan Tuhan. Mereka bertekun secara bersama-sama mengejar hidup yang berasal daripada pengajaran rasul-rasul. Hidup di dalam pertobatan, hidup dalam kehidupan yang baru, hidup dalam karakter-karakter Kristus yang mereka tunjukkan di dalam, bukan dalam pengajaran saja, tetapi dalam praktek. Mereka saling mempraktikkan satu dengan yang lain. Jadi yang diharapkan di dalam poin yang pertama ini adalah keluarga berkumpul, keluarga dalam persekutuan, dan persekutuan itu terjalin di dalam Tuhan. Sehingga kalau persekutuan itu terjalin dalam Tuhan, maka keluarga akan mulai menjalankan hidup di dalam takut akan Tuhan. Suami takut akan Tuhan, istri takut akan Tuhan, anak-anak takut akan Tuhan. Dan mereka hidup di dalam kehidupan yang selalu berdasarkan kepada firman Tuhan. Dan bahkan dikatakan bahwa kalau jemaat mula-mula mereka hidup berdasarkan pengajaran rasul-rasul, mereka nyatakan lewat hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Jika dikaitkan dengan keluarga, saudara, ternyata Tuhan mau juga bahwa kesatuan
di dalam keluarga itu harus mulai terbangun dalam kasih satu dengan yang lain, dalam menjalankan peran satu dengan yang lain. Peran sebagai seorang suami, peran sebagai seorang istri, dan bahkan peran sebagai anak-anak. Mereka menjalankannya dalam takut akan Tuhan. Istri betul-betul hormat, respect, tunduk sama suami, dan bahkan suami mengasihi istri. Anak-anak hormat kepada orang tua. Karena inilah yang bersumber daripada pengajaran Injil atau pengajaran firman Tuhan. Dan terjadilah kesatuan dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu saudara yang pertama. Dan yang kedua, satu persekutuan yang diharapkan Tuhan terjadi atas keluarga-keluarga, sama halnya dengan yang terjadi atas jemaat mula-mula, adalah bersatu atau kesatuan untuk menang atas krisis, saudara. Kalau kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai yang ke-29, bagian A, di sana disebutkan begini, saudara. Saya akan baca bagi kita semua. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu." Ayat yang ke-29, bagian A, "Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami." Yang pertama kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan mau kita bersatu untuk menang di dalam masalah. Jadi kesatuan yang kedua yang Tuhan inginkan terjadi di dalam keluarga hari-hari ini adalah kita memiliki kesatuan untuk menang atas krisis, atas masalah yang terjadi. Jadi belajar dari jemaat mula-mula juga bahwa mereka mengalami ancaman dalam kehidupan mereka. Tetapi dengar baik, mereka secara bersama-sama merespon krisis, penindasan, bahkan penderitaan yang ancaman yang mereka alami, dengan mereka bersatu menghadapinya. Alkitab catat di sini bahwa mereka menghadapinya dengan cara bersama-sama, berdoa bersama-sama, saudara. Jadi biarlah hari-hari ini, saudara, kesatuan jenis ini bisa terjadi dalam keluarga kita. Kita bersatu untuk menghadapi segala krisis yang terjadi hari ini maupun ke depan, saudara. Jadi bukan menghadapi sendiri-sendiri, tapi menghadapi secara bersama-sama. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ternyata kita menghadapi secara bersama-sama, kita bisa kuat, saudara. Mari kita perhatikan dalam bacaan di dalam Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat 9 sampai yang ke-12, dikatakan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya.
Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas. Tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialakan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi pada poin ini kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan menginginkan kita mengalami terobosan di dalam kesatuan keluarga, yakni kita bersatu untuk menang atas krisis yang terjadi, yang kita hadapi. Mungkin hari ini kita lagi mengalami krisis misalkan ekonomi, atau mungkin keluarga atau kepala keluarga lagi kena PHK, atau ada bisnis yang dikelola dan yang terpengaruh dengan keadaan pandemi ini. Demikian juga mungkin krisis yang saudara alami, mungkin salah satu daripada anggota keluarga saudara ada yang sakit, dan berbagai macam krisis-krisis dan bahkan masalah yang lain, tantangan-tantangan yang juga sudah tergambar di depan kita hari-hari ini di masa new normal ini, saudara. Kita bisa lihat bahwa kita harus beraktivitas dengan normal, tetapi di tengah-tengah ancaman pandemi yang masih sangat-sangat kuat, saudara. Sehingga kita perlu melihat kembali, saudara, bahwa malahan dalam keadaan-keadaan ini Tuhan mau kita lebih bersatu lagi. Suami istri lebih bersatu lagi. Orang tua dan anak lebih bersatu lagi. Jadi bukan hanya kita menghadapi atau menyesuaikan diri dengan keadaan, dengan krisis, dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi. Jadi bukannya sekedar menyesuaikan, tapi kita oleh pertolongan Tuhan, kita berusaha keluar dari krisis ini, menang atas krisis ini. Kita bisa mencoba oleh pertolongan dan hikmat Tuhan keluar daripada masalah ini. Dan bahkan kita meminta hikmat dan tuntunan daripada Tuhan, supaya kita bisa mengerti rencana-rencana Tuhan di balik setiap masalah-masalah yang terjadi. Karena kemenangan bukan hanya berbicara tentang kita melihat Tuhan menolong kita dan kita keluar dari masalah itu, tetapi kita bisa meresponi segala hal yang terjadi dengan cara yang seperti yang Tuhan mau. Kita tetap beriman kepada Tuhan sekalipun kita masih menghadapi masalah itu. Tetapi dalam kita menghadapi masalah itu, kita bisa menemukan bahwa iman kita bertumbuh, iman kita lebih kuat, dan bahkan kita bisa dapati bahwa ternyata iman kita bukan hanya bergantung kepada permasalahan kita yang mengalami jalan keluar atau mujizat, tapi iman kita adalah iman yang tetap mempercayai Tuhan sekalipun kita masih menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara, terobosan yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kesatuan keluarga. Yang ketiga adalah bersatu untuk tuntaskan amanat agung. Mari kita lihat tentang jemaat mula-mula ini, saudara. Dalam lanjutan ayat yang tadi, saudara, di ayat yang ke-29 sampai yang ke-31, saya baca bagi kita semua. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi di ayat-ayat ini kita bisa melihat jemaat mula-mula sebagai gambaran bagi kita bahwa mereka mengalami tantangan yang banyak. Tetapi lihat sama-sama, mereka tetap berdoa meminta Roh Kudus
mengurapi mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, keberanian bagi mereka untuk tetap memberitakan Injil. Dan memang dalam Kisah Para Rasul kita bisa lihat bahwa akibat ancaman, akibat tekanan yang dialami oleh jemaat mula-mula di Yerusalem, mereka terpencar di kota-kota dan bahkan terpencar di daerah-daerah yang jauh. Dan waktu mereka terpencar, Alkitab berkata bahwa mereka ada di sana untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan firman, untuk menjalankan amanat agung, saudara, untuk menjalankan perintah Tuhan, yaitu memberitakan firman, untuk memuridkan banyak orang menjadi murid Kristus. Jadi keluarga dirancang oleh Tuhan untuk supaya di sana terjadi yang namanya pemuridan, saudara. Terjadi di mana karakter Kristus itu bisa terbentuk di dalam keluarga. Jadi ini yang Tuhan harapkan sebetulnya dalam keluarga, yaitu karakter Kristus. Karakter-karakter ilahi itu ada bagi kita. Dan yang Tuhan mau, saudara, kita mulai menjadi kesaksian dengan karakter-karakter ilahi yang terbentuk di dalam keluarga kita, saudara. Karena memang tempat pembentukan karakter yang pertama dan yang paling kuat adalah di dalam keluarga, saudara. Dan Tuhan mau, saudara, setiap keluarga-keluarga kita akan mulai menjalankan hidup di dalam kesaksian. Ketika ada pengalaman-pengalaman iman yang kita alami, kita bertumbuh iman di dalam pengalaman-pengalaman tantangan demi tantangan, ujian dan pencobaan yang kita alami. Dan ini akhirnya bisa menjadi kesaksian yang bisa kita saksikan kepada orang lain, saudara. Jadi Tuhan mau kita bersatu di dalam menuntaskan amanat agung. Di dalam keluarga kita harus mulai bersatu untuk menjalankan misi amanat agung ini, saudara. Jadi bukan hanya satu anggota keluarga, tapi Tuhan mau secara bersama-sama, saudara. Anak bisa menjadi kesaksian, orang tua bisa menjadi kesaksian. Jadi saya percaya bahwa inilah rencana Tuhan dan inilah yang Tuhan mau terjadi, saudara. Kesatuan atau terobosan kesatuan dalam keluarga, di mana seluruh anggota dalam keluarga bersatu untuk menuntaskan amanat agung. Jadi ada 3 hal, saudara, atau 3 terobosan yang Tuhan mau. Di sini dikatakan bahwa Tuhan mau setiap keluarga-keluarga bersatu untuk bersekutu dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Tapi juga Tuhan mau supaya kita bersatu untuk menang atas setiap krisis, apapun yang akan terjadi, bahkan sedang terjadi. Dan Tuhan mau kita bersatu untuk tuntaskan amanat agung, menjalankan misi Tuhan. Tetapi menjadi persoalan sekarang, bagaimana kita bisa memiliki kesatuan yang kuat ini, terobosan kesatuan keluarga ini, saudara. Kita bisa mengalami terobosan kesatuan keluarga ini kalau yang pertama, saudara, masing-masing anggota keluarga meresponi anugerah Tuhan dengan cara yang benar dan memadai. Jadi ini bicara tentang bahwa masing-masing pribadi harus mulai menjadi pribadi yang bukan hanya percaya, saudara. Jadi orang tua percaya, tapi anak-anak juga harus percaya. Tapi bukan hanya percaya, tapi meresponi anugerah yang kita terima dari Tuhan dengan cara yang benar, saudara. Tetapi juga dengan cara yang memadai. Benar saja belum cukup, saudara, tetapi harus memadai. Harus ada, seperti Paulus pernah berkata bahwa aku ada karena anugerah Tuhan, tapi aku bekerja lebih keras daripada yang lain. Paulus berusaha, berjuang dalam hidupnya untuk bagaimana dia juga harus mencintai Tuhan yang sudah
menembus hidupnya. Jadi dalam terobosan kesatuan keluarga hanya bisa terjadi kalau masing-masing anggota keluarga menerima anugerah Tuhan dan bahkan meresponi anugerah Tuhan itu dengan cara yang benar, saudara. Dengan usaha-usaha yang jelas, saudara. Jadi kalau saudara adalah satu pribadi yang di dalam keluarga dan saudara mungkin satu-satunya orang yang percaya, ini pun tidak masalah, saudara. Tetapi saudara harus tetap bergumul untuk keluarga saudara. Tetapi kalau saudara adalah orang percaya satu-satunya dalam keluarga, saudara harus tetap mulai bisa menjalankan, meresponi anugerah Tuhan dalam kehidupan saudara. Karena kita percaya bahwa satu keluarga diselamatkan, seisi keluarga juga bisa diselamatkan. Lewat siapa? Lewat orang yang percaya, yang mungkin pertama percaya itu. Jadi respon daripada pribadi-pribadi itu terhadap anugerah Tuhan. Dan yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa mengalami kesatuan keluarga ini? Atau bagaimana bisa terjadi kesatuan keluarga ini? Semua anggota keluarga harus hanya hidup hanya untuk Tuhan. Ketika masing-masing anggota keluarga sudah memiliki tujuan hidup ini, saudara, masing-masing hanya untuk hidup untuk Tuhan. Bagaimana hidup untuk kesenangan, kepentingan Tuhan. Bagaimana hidup untuk memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Orang tua berusaha menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak berusaha menyenangkan hati Tuhan. Saya pikir bahwa tidak akan terlalu sukar untuk terjadi kesatuan yang benar dalam keluarga. Sehingga keluarga bisa menjadi keluarga yang kuat. Keluarga yang bersatu menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, yang bisa mengerjakan dengan berhasil segala yang dikerjakan, saudara. Dan bisa juga dikatakan bahwa rencana-rencana Allah bisa digenapi atas keluarga yang karena mereka bersatu dengan kuat. Tetapi keluarga itu harus punya tujuan hidup yang sama, saudara. Anak-anak berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Mereka pasti akan bisa tunduk hormat kepada orang tua. Dan kalau orang tua juga adalah orang tua yang berusaha untuk berkenan kepada Tuhan, mereka pasti akan mendidik anak-anak. Mereka pasti akan merawat anak-anak mereka, memberikan contoh bagi anak-anak mereka dengan contoh-contoh yang baik. Dan yang terakhir, saudara, bagaimana terobosan kesatuan keluarga ini bisa terjadi? Semua keluarga harus mulai menyadari dan memperjuangkan bahwa panggilannya ini bukan hanya seorang diri, tetapi panggilannya adalah bersama dengan keluarga. Karena itu pada poin awal tadi saya katakan bahwa kalau engkau mungkin orang percaya pertama dalam keluargamu, tetap berdoa untuk keluargamu, tetap bersaksi untuk keluargamu. Karena kita tahu bahwa kalau Tuhan pilih kita, Tuhan panggil kita, bukan hanya panggilan sebagai seorang pribadi, sama seperti Abraham, saudara, dan tokoh-tokoh iman yang lain. Tuhan bukan hanya memanggil pribadi, tapi Tuhan memanggil keluarga. Sehingga tanggung jawab kita bukan hanya untuk menyadari, tapi untuk memperjuangkan. Bukan hanya kita yang menjalani tujuan hidup Tuhan, tapi seluruh anggota keluarga bisa menjalani panggilan Tuhan, rencana Tuhan. Sehingga saya percaya bahwa kesatuan keluarga akan menjadi hal yang nyata dalam keluarga kita masing-masing. Di selama kita berusaha dan berjuang untuk bisa, oleh karena pertolongan Tuhan, memiliki keluarga yang bersatu, keluarga yang kuat, keluarga yang diberkati Tuhan. Biarlah kita akan sama-sama meresponi firman Tuhan ini dengan kita membawa hidup kita, tapi juga kita membawa keluarga kita masing-masing di hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami hari ini. Kami boleh menyadari bahwa kalau kami ada hari ini bukan hanya untuk kami, tapi kami ada untuk kepentingan
keluarga kami juga. Dan Tuhan menginginkan keluarga kami menjadi keluarga yang bersatu, keluarga yang kuat, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pulihkan keluarga-keluarga kami, pulihkan pribadi-pribadi kami, sehingga lewat hidup kami, keluarga kami juga bisa dipulihkan dan diberkati Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami menjadi pribadi yang membuka celah yang akhirnya bukan menghasilkan kekuatan di dalam keluarga, kesatuan dalam keluarga, tetapi kami mungkin menjadi penyebab masalah-masalah dalam keluarga. Ampuni kami sebagai suami, istri, orang tua. Ampuni kami sebagai anak-anak ya Tuhan. Mulai hari ini ya Tuhan, akan terbangun keluarga yang kuat, keluarga yang bersatu, keluarga yang berkemenangan, keluarga yang diberkati Tuhan dalam keluarga kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.